Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah worship night. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas pemuji dan pemusik yang sudah melayani kita malam hari ini. Pada malam hari ini tema yang saya beri judul Tetaplah Setia. Ya. Mari sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25. Kita buka di Alkitab kita masing-masing. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul yang saya berikan adalah Tetap Setia. Kesetiaan itu adalah salah satu kualitas yang semakin langka dan berharga di zaman ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan kesetiaan ini juga adalah karakter yang muncul dari buah roh, ya. Dari karakter orang Kristen yang harus kita miliki. Banyak orang yang memulai dengan semangat, ya, tetapi tidak sedikit juga yang berhenti di tengah jalan. Dalam kehidupan iman pun juga demikian. Ada orang yang beribadah, ada yang rajin melayani, rajin berdoa, tetapi ketika menghadapi tekanan hidup, mereka mulai goyah. Ya, Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani ini menulis kepada jemaat yang sedang mengalami tantangan dan penganiayaan. Mereka pada waktu itu mulai lelah dan tergoda untuk meninggalkan iman mereka. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mereka itu diingatkan untuk tetap setia sampai akhir. Jadi, ketika kita dalam mengiring Tuhan Yesus, mereka diingatkan untuk memulai dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik sampai akhir, ya. Poin yang pertama yang bisa kita pelajari adalah yang pertama itu tetap setia berpegang pada pengharapan. Ayat 23 yang sudah kita baca tadi. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kata teguh berpegang ini berarti tidak goyah, ya, tidak melepaskan pegangan. Kalau kita memegang sesuatu, ya kita pegang teguh. Jadi pengharapan orang percaya itu bukan berdasarkan keadaan, tetapi berdasarkan janji Tuhan sendiri, ya. Keadaan bisa berubah-ubah. Seperti cuaca juga tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Keadaan itu juga tidak selalu baik-baik saja, tapi itu bisa berubah-ubah. Makanya kita harus mempunyai pegangan, harus pegang erat. Mengapa kita harus tetap berpegang, Bapak Ibu? Karena Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang setia. Tuhan sudah memberikan teladan, ya. Dia itu setia. Kalau kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Nah, itu adalah
karakter Tuhan sendiri. Kita bisa melihat tentang seorang pendaki gunung yang akan terus berpegang pada tali pengaman ketika melewati jurang. Keselamatannya bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena tali itu dapat dipercaya. Demikian pula kita berpegang pada janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan sebagai agar kita itu kuat bertahan, ya, mempunyai pengharapan. Pengharapan itu juga dikatakan juga seperti sauh, ya, seperti sauh yang seperti kapal itu kalau dia berlabuh dia punya jangkar, punya sauh yang diturunkan sampai ke dasar supaya kapal itu tidak goyang-goyang, ya. Ketika ada angin, badai, ombak yang besar itu dia tetap tenang karena sauh itu menahannya supaya dia tetap tenang. Jadi kita juga harus punya pengharapan yang teguh, harus pegang sebab Tuhan itu setia. Nah, aplikasinya Bapak Ibu Saudara ada 3, ya. Kita tetap percaya meski doa belum dijawab, ya. Kita setia ketika kita ambil berdoa di worship night meskipun teman-temannya sedikit. Kita lakukan itu, ya, kita belajar setia, ya, tetap percaya, tetap beribadah meski masalah juga belum selesai. Karena meskipun kita beribadah, memang masalah itu tetap selalu ada karena itu menjadi bagian dalam hidup kita, ya. Tetap melayani meski tidak selalu dihargai. Apapun yang kita kerjakan itu dengan setia, ya. Meskipun hal-hal yang kecil, hal yang tidak dianggap, bukan pelayanan yang kelihatan menonjol, tetapi kalau kita lakukan dengan setia, Tuhan pasti percayakan sesuatu yang lebih, ya. Karena kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan pasti memberikan. Kita juga akan setia juga dengan perkara-perkara yang besar. Yang kedua adalah tetap setia mengasihi dan mendorong sesama. Itu kita bisa melihat di dalam ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, iman Kristen itu bukan perjalanan yang sendirian, ya. Kalau kita mau berjalan cepat, ya kita jalan sendiri. Kalau kita mau berjalan jauh, kita butuh orang lain, ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita berjalan sendiri itu kita cepat lelah, cepat capek, tidak ada orangnya yang mendukung kita. Siapa ini? Orangnya sudah ketinggalan. Tetapi ketika kita sambil ngobrol, tahu-tahu sudah sampai jauh, kita tidak kerasa, ya. Kata memperhatikan berarti peduli dan memberi perhatian kepada kebutuhan orang lain, ya. Kalau kita mau zaman yang sekarang itu sebenarnya kita diberhadapkan dengan kepentingan diri sendiri, ya. Kita seringkali akan lebih mementingkan kepentingan kita sendiri dan sulit untuk kita menyangkal diri untuk juga memperhatikan orang lain juga. Itu adalah bentuk penyangkalan diri kita, ya. Kalau kita mau hidup kita itu memperhatikan orang lain, karena kita harus menekan, aku sebenarnya juga pengen diperhatikan sama Mas Jeffrey, ya. Nah, ternyata kita juga harus memperhatikan orang lain, kebutuhan orang lain, ya. Nah, kesetiaan kepada Tuhan juga terlihat dari kesetiaan mengasihi sesama, ya.
Jadi dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Ya kita lakukan dengan cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa mendoakan saudara seiman ya, ketika mereka mengalami sakit atau mengalami lemah iman, kita bisa menguatkan mereka. Ya, saling mendoakan itu, bahkan mungkin kita saling cuman bertanya bagaimana kabarnya. Mungkin kita bisa lakukan itu. Itu adalah hal yang kecil yang bisa menjadi untuk memperhatikan. Juga kita bisa menjadi berkat melalui tindakan kasih kita ya. Kalau kita tidak bisa memperhatikan lewat tindakan, ya mungkin kita bisa ambil bagian melalui dana. Atau aku tidak bisa, tetapi kita bisa bantu dalam bidang sosial ya, dengan memberikan dana. Oh, ini bisa dipakai untuk membantu orang lain. Ya, kita lakukan hal-hal yang kecil untuk memperhatikan, terutama kepada jemaat kita ya, sekitar kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa ambil ilustrasi tentang api ya. Ini seringkali lihat ini sebagai ilustrasi yang bagus. Api yang menyala-nyala bersama akan bertahan lebih lama daripada bara yang dipisahkan sendiri. Sudah jelas ketika arang itu sudah menyala bersama-sama, tentunya dia akan semakin menyala, saling memberi sinergi ya. Yang tadinya tidak menyala akan terpengaruh ikut menyala ya. Jadi orang percaya, kita sebagai komunitas di AOCC Ngesrep ini, kita harus saling bersinergi ya. Kalau kita menyala, kalau teman-teman semangat, saya juga ikut semangat, karena itu menular sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Percaya enggak? Kalau aku ngantuk mesti Jeffrey ngantuk juga ya toh. Tapi kalau saya semangat, orang lain juga akan melihat kita ada terpengaruh ya semangatnya. Semangat itu menular. Ya, jadi kita harus saling bersinergi ya, saling memperhatikan. Kalau kita lemah, kalau ada teman yang jatuh ya jangan kita hakimi, tapi kita bangun mereka, kuatkan mereka. Syukur-syukur kita bisa menasihati mereka ya Bapak Saudara. Tetapi yang terpisah ini akan cepat padam. Kalau tidak percaya ya Bapak Ibu Saudara bisa coba di rumah. Pasti cepat itu, kalau ada yang sudah menyalanya merah, coba langsung diambil, ditaruh di luar. Itu pasti tidak lama-lama nanti dia langsung dingin ya. Itu gambaran ini. Komunitas kita juga seperti itu. Kita lebih baik ada di dalam circle, di dalam komunitas yang saling membangun, di dalam beranda kita ya. Jangan tinggalkan persekutuan. Karena ketika kita ambil itu, kita tidak mau bersekutu, tidak mau dalam kelompok seperti ini, kita bisa mudah dingin ya, tidak menyala-nyala lagi ya. Nah, aplikasinya adalah jangan hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri ya. Ya, mari kita bisa menyangkal diri kita, memperhatikan orang lain. Jadilah penguat dan bukan melemahkan orang lain. Gunakan perkataan kita ini untuk membangun ya. Karena kata-kata kita itu mempunyai kuasa ya untuk membangun. Gunakan kata-kata ini, karena kata-kata yang membangun itu seperti doa juga ya Bapak Saudara. Coba kalau kata-kata kita itu kita gunakan dengan sembrono, pasti itu juga berbahaya sekali. Tetapi gunakan untuk membangun
membangun jemaat, membangun komunitas yang sudah kita miliki ya. Poin yang ketiga adalah tetap setia dalam persekutuan. Di ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebagian jemaat pada waktu itu mulai meninggalkan persekutuan karena takut, karena kecewa atau lelah. Dan ada banyak tekanan-tekanan pada waktu itu sehingga mereka mulai meninggalkan persekutuan. Makanya penulis kitab Ibrani ini mengingatkan bahwa salah satu rahasia untuk bertahan dalam iman adalah tetap berdoa dalam persekutuan yang sudah ada. Jadi mengapa persekutuan itu penting Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam persekutuan itu kita bisa menerima firman Tuhan. Di tempat persekutuan itu juga di dalam kelompok beranda yang kita miliki, kita itu bisa sharing ya, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, bisa saling menguatkan. Nah, kalau ada persoalan ya bisa diceritakan. Syukur-syukur kita bisa bantu memberi semangat, syukur bisa membantu di dalam hal yang lain juga. Dan mengapa persekutuan itu penting? Karena itu tempat kita bertumbuh bersama ya. Jadi jangan remehkan persekutuan seperti ini. Kalau di sini juga kita bersekutu ya. Di sini kita bisa saling berdoa, saling bertegur sapa, bersay hello. Kita senang kalau teman-teman itu semangat, itu akan saling memberi semangat. Jeffrey semangat, Natalia semangat, Mas Ardi juga semangat. Saya senang karena kita juga semangat. Meskipun teman-temannya ya sedikit, tapi kalau kita lakukan dengan setia itu kita memberi semangat ya. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya. Ya, kita tadi bisa melihat bahwa kalau kita meninggalkan persekutuan, lama tidak ikut berkumpul, kita sebenarnya rindu mereka untuk kapan ayo kita bisa berkumpul lagi ya. Masih hidup atau sudah enggak gitu. Kan kadang itu enggak lama, enggak nongol di grup, mungkin enggak komentar juga, sebenarnya itu masih hidup atau gimana ya. Nah, kita senang kalau mereka itu semangat, saling mengingatkan. Jadi kita harus selalu berada di dalam komunitas yang membangun itu ya, yang baik itu, dalam lingkaran itu. Karena kita harus benar jaga api itu, persekutuan itu. Jangan sampai kita juga kita itu harus menjaga supaya kita itu tetap semangat di dalam persekutuan itu. Hati-hati dengan circle yang ada di dalam diri kita, dengan lingkungan kita ya. Kata Pak Lukas itu circle itu berpengaruh banget ya Pak Lukas. Kalau kita teman-temannya itu circle-nya teman-temannya itu yang toksik atau yang membuat mereka akan menarik kita ke hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita punya circle teman-teman yang saling positif ya, kita pasti akan dibangun ya, karena circle itu sangat penting sekali. Ada sebuah nasihat yang bagus, tunjukkan 5 temanmu ya, nanti aku akan tunjukkan bagaimana masa depanmu. Jadi lingkungan teman itu sangat berpengaruh, membentuk hidup kita, membentuk karakter kita ya. Kita itu pasti mendengar apa yang mereka katakan. Kalau mereka lingkungannya toksik ya kita akan ikut mereka, karena kita mau bisa mempengaruhi atau dipengaruhi ya. Lebih mudah kita dipengaruhi, bener enggak? Ya,
Nah, aplikasinya adalah kita harus setia dalam ibadah, ya meskipun kita masih ada masalah, masih ada persoalan yang belum selesai, tetap setia lakukan hal-hal yang sederhana, setia mengikuti beranda yang kita punya, setia melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Kalau kita punya talenta bermain musik, ya kita pakai itu untuk melayani Tuhan ya. Jangan sampai kita itu jual mahal, tidak mau melayani. Banyak orang itu bisa tetapi tidak mau ya. Padahal sebenarnya kita pengen mereka juga ambil bagian ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ibrani 10 ayat 23 sampai 25 ada ini mengajarkan bentuk kesetiaan ya. Tetap setia berpegang pada pengharapan kita, tetap setia mengasihi dan saling mendorong sesama kita sebagai jemaat, tetap setia dalam persekutuan dan ibadah. Kesetiaan itu bukan berarti tidak pernah lelah, Bapak Ibu Saudara, tetapi berjalan bersama Tuhan meski lelah ya. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi orang yang setia sampai akhir ya. Artinya menjalankan apa yang sudah dipercayakan. Kita sudah dipercayakan apa pada Tuhan, tanggung jawab apa sekecil apapun itu ya kita berusaha lah lakukan dengan setia ya, karena itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti ya. Kalau kita punya talenta kecil ya nanti kita kalau bisa kembangkan itu akan berkembang. Jangan sampai disimpan dan tidak berkembang ya. Barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat ya. Matius 24 ayat 13. Kesetiaan kita kepada Tuhan bertumbuh ketika kita terus berpegang pada janjinya, hidup dalam kasih dan tetap setia dalam persekutuan. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga semangat ya. Kita berusaha setia ya, karena kesetiaan itu adalah karakter yang harus dipelihara, karakter yang harus kita tonjolkan ya. Kesetiaan menjadikan seseorang itu dapat dipercaya. Amsal 25 ayat 13. Dan memang kesetiaan itu adalah kualitas yang langka dan berharga. Itu Amsal 20 ayat 6. Dan kesetiaan itu membawa berkat Tuhan. Amsal 28 ayat 20. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kiranya itu menjadi perenungan kita semua dan kita bisa belajar untuk mengaplikasikannya dalam hidup kita. Terima kasih jemaat Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan di Worship Night hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di Worship Night minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.